Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun-tahun awal kenabian, di Mekah, keadaan kaum muslim benar-benar berada di titik paling berat. Seiring dakwah menyebar, tekanan dari kaum Quraisy semakin keras. Banyak sahabat yang disiksa hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Rumah-rumah dirusak, harta dirampas, dan tubuh-tubuh yang lemah diseret di panas padang pasir. Bilal bin Rabah ditindih batu besar di tengah terik matahari. Keluarga Yasir dibantai tanpa ampun, dan banyak yang diancam untuk meninggalkan agama mereka. Namun hati mereka tetap teguh. Dalam suasana sesulit itu, Rasulullah SAW memikirkan jalan agar para sahabat bisa menyelamatkan iman mereka. Islam masih baru, jumlah pengikut belum banyak, dan kekuatan belum memungkinkan untuk melawan penindasan secara fisik. Maka Rasulullah merenungkan satu solusi penting, yaitu hijrah. Namun, bukan ke Madinah, karena belum ada dukungan di Madinah. Pilihannya justru sebuah negeri di seberang Laut Merah, yang saat itu dikenal sebagai Habasyah, wilayah yang kini berada di Ethiopia. Mengapa Habasyah? Karena Rasulullah SAW mengetahui bahwa negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang terkenal adil dan tidak menzolimi siapapun. Raja Najasyi, meskipun bukan seorang muslim saat itu, keadilannya begitu terkenal di seluruh jazirah. Dan bagi kaum muslimin yang tertekan, keadilan adalah satu-satunya tempat berlindung. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan sekelompok sahabat untuk melakukan perjalanan hijrah pertama dalam sejarah Islam. Mereka tidak pergi dalam jumlah besar, hanya belasan orang. Di antara mereka ada Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Mereka berjalan diam-diam, meninggalkan Makkah di waktu gelap, menuju pesisir Laut Merah. Dari sana, mereka numpang kapal kecil menuju Habasyah. Meski perjalanan laut penuh risiko, Allah memudahkan langkah mereka. Setibanya di Habasyah, ternyata kabar tentang raja yang adil bukan isapan jempol. Mereka disambut, diberi izin tinggal, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kaum muslimin bisa bernafas lega. Tidak ada teriakan hinaan, tidak ada cambuk, tidak ada siksaan, hanya kedamaian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hijrah pertama ini tidak berlangsung lama. Ketika mereka mendengar kabar bahwa Quraisy konon telah masuk Islam, sebagian dari mereka kembali ke Mekah. Tapi kabar itu ternyata palsu. Situasi di Mekah justru makin buruk. Maka hijrah kedua pun terjadi. Kali ini jumlahnya jauh lebih besar. Sekitar 80 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka pergi berkelompok kecil, meninggalkan kampung halamannya, harta, bahkan sebagian keluarga, demi menyelamatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hijrah massal pertama dalam sejarah Islam dan menjadi bukti betapa beratnya tekanan yang harus mereka hadapi. Sementara itu, Quraisy mereka terancam. Mereka khawatir Habasyah menjadi pusat kekuatan baru bagi umat Islam. Maka mereka mengirim dua orang cerdik dan berpengaruh, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka membawa hadiah mahal untuk merayu Najasyi agar menyerahkan kaum muslim kembali ke Makkah. Quraisy ingin Islam berhenti saat itu juga. Ketika delegasi Quraisy tiba, mereka segera menghadap kepada Najasyi. Mereka menyampaikan tuduhan-tuduhan keji kepada Islam bahwa kaum muslimin telah memecah belah masyarakat Mekah.
membawa agama baru yang tidak dikenal oleh orang Quraisy maupun Nasrani, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat. Delegasi itu terus membujuk. Serahkan mereka kepada kami. Kami yang lebih tahu siapa mereka. Mereka hanya menimbulkan kekacauan.